Kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa ada donat yang terbuat dari kentang? Terus, kenapa sih mereka lebih memilih kentang dibandingkan tepung biasa? Nah, daripada penasaran, yuk, mending ikut kita kepoin ownernya. Kenapa ya donat ini bisa sampai menjadi mata pencarian utama mereka? Apa sih rahasianya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita dari kelompok 4 akan mewawancarai salah satu UMKM yang bernama Donat Kentang SD. Nah, di sini kita udah ada ownernya nih. Dengan Bapak siapa? Saya Wisnu. UMKM ini dari tahun berapa ya? Saya mulai usaha ini dari 2019 sebelum COVID. Iya. Pas kalau nggak salah pas deh, itu kan COVID itu bulan bulan Maret ya. Saya mulai ini tuh 2019 bulan Mei. Jadi waktu itu COVID, bulan Mei saya jalan. Bulan Mei itu kebetulan bagus, akhirnya saya terusin. Jadi omsetnya bagus, saya terusin walaupun itu ada PSBB dan lain-lain itu segala macem. Itu ternyata bagus. Pergerakannya bagus. Terus setelah COVID itu akhirnya saya terusin, saya lanjut ya sampai sekarang akhirnya. Pertama itu kan kendala pasti di apa ya, kalau namanya usaha makanan gini, waktu itu saya belum tahu cara gimana caranya namanya roti ya. Hari kedua itu kan kurang bagus untuk dijual. Jadi saya selalu ngatur harus habis hari itu juga. Jadi misalkan satu untuk satu hari itu awal ya, kita bicara di awal, satu hari itu mungkin sekitar sekitar 100 sampai 150 piece misalkan ya. Jadi saya beli bahan baku semua, saya estimasi, saya perkirain harus buat untuk satu hari itu aja. Jadi masuk ketika nggak habis, saya pasti rugi, saya pasti bingung karena kan untuk hari esok nggak bisa. Terus saya nggak punya cara buat buat menekan penjualan waktu, cari cara dapet. Akhirnya saya ketemu formulanya. Akhirnya sekarang saya barang tuh stok bikin ya sesuai yang saya tentukan aja per hari. Misalkan per hari untuk bikin 300 piece gitu. Karena bisa di saya keep lagi untuk jual besok. Akhirnya sekarang itu saya stok mungkin sekitar untuk 1 minggu lah. 1 minggu stok semua produk ya, kecuali bahan yang jadi kayak isinya buah tuh kan ada isinya pisang ya. Iya. Pisang mungkin saya bikin untuk 1 hari aja, 1 sampai 2 hari. Itu dulu kayak gitu. Kalau sekarang tuh saya punya punya mesin refrigerator, jadi saya keep di situ semua. Jadi masuk nih kan harusnya cuma bertahan 1 hari ya. Itu selesai jualan, hari kedua kan nggak begitu bagus. Iya. Akhirnya saya masuk ke refrigerator, itu dikeluarin besok itu masih bagus. Jadi gini, jadi saya bikin itu untuk 1 hari full. Iya. Jadi nggak ada, sekarang ini nggak ada lagi kehabisan barang, kecuali ada tiba-tiba orang borong ya di luar dari perkiraan saya. Misalkan satu hari itu dalam 1 minggu, Senin sampai hari Sabtu, minggu kan libur ya, Senin sampai Sabtu itu saya perkirain sehari itu antara 200 sampai 250 piece. Itu saya bikinnya paling tinggi, saya ambil rata-rata paling tinggi itu. Jadi kalau waktu nggak habis, saya bisa keep, besok masih bisa juga saya jual gitu. Sedikit terjual. Kalau di sini tuh ada berapa macam ya? Tiga, 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 ada 9, kurang lebih 11 deh, 11 macam. Jadi kita donat ini namanya aja. Jadi di dalam kita ini ada selain donat, ada yang roti isi pisang, ada pastel, ada yang gurih-gurih ya. Kan ada itu. Jadi kalau dibilang keseluruhan, ini antara donat apa keseluruhan? Keseluruhan boleh. Keseluruhan ya. Kalau keseluruhan itu memang donat paling dominan. Jadi donat mesis itu hampir 2 kali lipat di antara yang lain. Gitu. Kalau misalkan kamu bilang top 5-nya itu donat mesis, pisang mesis, panada, donat mesis, pastel, pisang mesis, panada, udah 5 itu aja. Berarti ada 5 top 5. Kalau dimasukin kategori 5 paling laku yaitu donat mesis, pastel, pisang mesis, panada, sama satu lagi ya lemper itu. Jadi ada istri saya itu bikin lemper gitu kan, isinya ayam. Itu lumayan juga laku. Jadi antara kombinasi jadi yang manis sama yang gurih-gurih Iya, gitu. yang gurih-gurih. Berarti Bapak nggak cuma jualan donat aja ya? Ada minuman apa juga, aja? ada kopinya juga. Ini ada kayak gini sih. Kamu bisa lihat. Iya. Itu
Tunjukin ke kamera. Ini saya jual itu juga. Saya jual ini juga, cuma saya baru launching itu sebelum puasa, 1 bulan sebelum puasa. Oh, berarti masih baru ya? Baru itu saya promoin, itu lagi lumayan bagus sih 1 bulan sebelum puasa. Pas masuk puasa itu saya kan nggak jual pagi, ya kan, itu saya start itu jam 2 lah, masuk start prepare. Jam 4 itu saya baru buka, jadi 4 sampai jam 6, 2 jam itu saya nggak jual ini, karena kan ini mesti saya prepare ya, Iya. jadi nggak kepegang. Udah gitu emang nggak ada yang nanyain kopi. Saya pajang kan, ini tetap saya pajang di etalase, cuma emang nggak ada yang tertarik. Mereka nyari kebanyakan takjil Oh, iya. itu. Jadi ya udah, bulan puasa itu akhirnya ini kita dulu biar nggak mulai pas lebaran. Pas jualan setelah lebaran itu baru saya mulai lagi ini. Jadi belum banyak orang yang tahu juga gitu. Kebanyakan datang ke sini tuh emang mau beli donat gitu. Awal sih saya memang pikirnya anak-anak kan dekat SD ya, Iya. dekat SD, terus mungkin anak-anak remaja ya SMA gitu. Awalnya memang sesuai nih SD SMA, tapi kok lama-lama orang kantor berhenti beli, akhirnya jadi langganan gitu. Jadi yang bapak-bapak juga olahraga lewat kan, udah usia mungkin 40 sampai 60 lah, itu beli juga gitu. Ibu-ibu kebanyakan ya beli buat di rumah gitu. Jadi semuanya sih, dari mulai anak kecil sampai orang tua tuh alhamdulillah suka kesini gitu. Tercapai gitu. Saya nggak pakai metode sih, maksudnya metode pemasaran atau targeting atau gimana nih? Iya, metode pemasaran kayak gitu. Pemasaran saya paling di media sosial itu juga nggak terlalu aktif. Gini ya, apa ya? Saya tuh lagi usaha membentuk tim. Selama ini kan saya masih berdua sama istri. Iya. Kita yang jual, kita yang belanja, kita yang bikin. Iya. Ya, jadi semuanya kita kan. Jadi ada kalanya nggak kepegang. Jadi kita bikin jual ya udah, kita nggak bisa apa ya, push di mana lagi gitu, karena nggak kepegang. Sekarang ada yang bantuin satu, kita mulai bisa bergerak di sosmed, cuma nggak begitu aktif ya. Kalau untuk peningkatan apa ya, cara kita peningkatan pemasaran lah, marketing lah istilahnya, kita nggak terlalu posisi itu. Justru karena berjalan 6 tahun ini, jadi mereka itu ada pembeli baru, saya tanya tahu dari mana pak, justru mereka rekomendasi dari temennya, dari saudaranya yang udah pernah beli gitu. Jadi justru langganan di sini mereka beli, besok pasti mereka bilang ya itulah yang saya, banyak orang tahu gitu. Mungkin radius 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, bahkan sampai sana tuh yang di arah Cipulir itu kesini, sempat nyari ke sini gitu. Itu saya juga nggak tahu, itu nggak ada dari media sosial, nggak ada dari manapun. Begitu saya tanya, kebanyakan mereka dapat informasi dari temen, saudara, direkomendasi gitu. Ini di sini ada, terus mereka ngeliat di Google, oh alamatnya di sini deket, mereka datengin atau mereka telepon dulu, kebanyakan gitu. Berarti Bapak ada kayak maps atau Ada. dari Google gitu ya Di Google saya untuk tahu. donatnya. Dan berarti untuk promosinya ini hanya lewat kayak teman atau Justru pembeli pelanggan, itu sendiri ya yang pelanggan dari promosi Bapaknya ini. sendiri. Jadi Bapak belum punya promosi yang kayak ke sosial media kayak Yang gitu ya. organik itu belum. Tapi ada keinginan mau buat gak Pak? Kalau untuk sosial media sih udah buat, cuma kan mesti dipakai apa ya, kita mesti kasih strategi biar algoritmanya itu tepat sama penggunanya gitu kan. Nah itu kita belum sampai yang detail ke sana. Jadi baru sebatas yang tadi saya sampaikan aja. Oke. Berarti metodenya kita bisa bilang metode sederhana nggak sih? Karena Bapaknya belum menentukan metode yang kayak moving average atau kayak gitu. Mungkin Bapaknya belum terlalu paham soal yang metode moving average kayak gitu belum? Yang kayak iya rata-rata perhitungan dari jumlah produksi yang Bapak jual kayak gitu. Oh dari data. Iya, dari Udah. datanya. Saya kan ada data penjualan tuh. Hmm. Saya pakai dari situ. Oke. Nanti kita izin minta datanya paling ya Pak? Boleh. Oh iya, kalau misalnya kita boleh tahu nih kualitas produksi, kualitas bahan-bahan yang Bapak beli, itu Bapak dengan cara apa nih milih kualitasnya? Karena kan udah pasti yang dipilih kualitas bahan-bahan yang bagus kan? Itu gimana? Dari merek sih kalau saya ngelihat. Itu kan rata-rata udah banyak lah, kita tahu merek yang bagus mana, merek yang ekonomis mana. Kalau saya selalu nyari
berada di tengah-tengah, satu tingkat di atas ekonomis. Misalkan contohnya kayak kayak margarin, itu kan ada Blue Band yang ya bisa kita bilang dia di atas lah gitu, premium lah bisa kita anggap. Nah kita selalu, saya mengambilnya selalu di bawah itu gitu, karena saya jual satu di pinggir jalan, terus kedua marketnya memang di pemukiman ini, saya bukan jual di mall atau jual di toko gitu. Terus ketiga itu biar mereka tuh siapapun bisa beli gitu. Jadi yang saya jual ini cuma 2.500 satu pieces donatnya. Nah itu nggak mungkin lah saya pakai Blue Band atau tepung yang premium gitu, karena kita pasti, saya udah nentuin saya jual di pinggir jalan, target marketnya orang-orang rumah pemukiman lah yang lewat, itu saya bisa listing barang-barangnya di bawah itu gitu, di bawah yang premium, dari mulai tepung sampai Blue Band sampai ragi, tapi bukan yang kualitas yang di bawah ya, maksudnya saya tuh pengen ngasih, emang ini murah cuma masih bisa dinikmatin gitu. Artinya itu saya berharap makanya bisa berjalan sampai 6 tahun ini, nah mungkin sampai ke depannya gitu. Kalau saya pakai produk-produk yang premium walaupun harga murah, orang pasti nggak balik, mereka pasti beli cuma sekali habis itu selesai gitu, beli Tapi cuma kan nyoba. mereka nggak tahu nih yang kayak bahan bapak Kalau pakai itu dari premium atau bukan, kan mereka nggak tahu secara iya, kalau dari bahan baku memang mereka nggak tahu ini apa gitu, cuma dari rasa nih itu pasti ketahuan. Jadi bahan baku itu mempengaruhi 90% kualitas rasanya. Itu udah pasti. Nggak mungkin kita pakai produk yang ekonomis rasanya tuh jauh di atas yang premium. Itu nggak mungkin. Kalau menurut saya iya. Tapi siasatinnya iya, gitu kan. Kalau dulu pernah satu kali, jadi sebelum waktu awal-awal itu kita jual 2.000 rupiah. Dari 6 tahun itu pasti naik bahan. Itu udah hampir berapa kali lipat naik ya? Mungkin 2 kali sampai 3 kali lipat. Nah itu saya siasatinya itu, sekarang dinaikin, saya naikin sekali itu 2.500 ya. 2.500 itu yang untuk awal pasti mereka ini apa ya? maju eh, mundur untuk beli. pasti mereka mikir oh naik. Pas begitu tahu naik, ya itulah kita bisa bisa sortir besok dia balik lagi atau enggak. Ketahuan itu besoknya kan setelahnya. Alhamdulillah balik lagi. Ada yang memang nggak balik, cuma mungkin cuma berapa persen lah gitu. Nah, itu pas dari situ ada lagi bahan-bahan naik. Bahan naik itu yang tadi ya saya pakai dok, misalkan ya berat adonan itu 40 gram atau 45 gram, jadi ada dua dua cara kita naikin harga, tapi orang itu kemungkinan selesai kan, maksudnya kabur lah gitu. Apa kita perkecil ukuran tapi harga tetap sama gitu. Jadi saya ambil cara saya perkecil sedikit ukuran, tapi saya kasih explain ya, maksudnya mbak ini kan bahan naik, ini donatnya maaf ya kalau agak sedikit kecil gitu, cuma dari segi ukuran aja, dari yang lain tuh kayak kualitas bahan baku nggak saya rubah. Nah, mereka justru nerima di situ, nggak apa-apa pak gitu. Kalau saya naikin harga kan mereka pasti ada sebagian yang inilah gitu, dari 2.000 misalkan saya naikin lagi jadi 3.000 gitu. Itu udah hampir tahun lalu itu, tahun lalu sih juga gambling juga. Banyak bahan baku yang mulai naik karena kan coklat naik tuh, gula naik, ada PPN 10% kan, itu PPN 10% supplier semua ke bahan baku itu mereka ngenain, jadi naik tuh. Terus saya hitung datanya, saya hitung ulang tuh HPP saya pastiin masih masih masuk akal. Saya nggak perlu naikin harga, tapi ya masih di sini aja saya bisa subsidi silang kan. Ada produk yang harganya yang untungnya agak besar itu bisa supply, bisa subsidi ke produk yang untungnya sedikit gitu. Jadi saya siasati di situ, saya lihat data masih masuk akal nih. Nggak tahu nanti kalau tahun ini naik lagi mungkin itu nantilah saya pikirin gitu. Bingung. Oke, mungkin dari kami cukup untuk ngasih pertanyaan, dan kayak kita terima kasih banyak ke Bapak Wisnu karena udah mau nih membantu tugas kita yang agak sulit ini, karena kita emang butuh banget data-data dan informasi UMKM yang Bapak miliki yang sekarang, dan kebetulan kita juga punya temen yang ternyata katanya kenal sama bapaknya, jadi iya. Alhamdulillah jadinya kita nggak perlu repot-repot nyari UMKM lain gitu. Ya udah sih, cukup itu aja pertanyaan. Ada yang mau ditanyain lagi untuk ke bapaknya? Kendala usaha nggak ada? Iya, atau ada kendala atau mau pertanyaan apa? Cukup dari situ. Cukup? Oke. Terima kasih Iya, Bapak. sama-sama. Terima Terima kasih. kasih.